Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Selamat pagi semuanya, kali ini kita ada 3 kabar terbaru seputar MMA. Dan berikut kabar yang pertama. Kabar pertama, Usman Nurmagomedov mengalami stres berat. Usman Nurmagomedov terbiasa menunjukkan mental baja dalam karir bertarungnya sendiri. Tetapi ketika tiba saatnya pertarungan yang melibatkan saudaranya yaitu Umar Nurmagomedov dan rekan setimnya Islam Makhachev, ketenangannya mulai goyah. Pertarungan gelar kelas lightweight antara juara bertahan Islam Makhachev akan melawan Arman Tsarukyan di UFC 311, dan juga di kelas bantamweight Merab Dvalishvili akan melawan Umar Nurmagomedov. Nah, Usman ini dia juga akan mempertahankan gelarnya di kelas lightweight Bellator melawan Paul Hughes di acara PFL Champion Series Road to Dubai pada tanggal 25 Januari, hanya 1 minggu setelah UFC 311. Maka Usman pun berkata, "Sejujurnya saya lebih gugup saat melihat orang-orang ini bertarung daripada saya sendiri," kata Usman kepada MMA Junkie. "Saya tidak peduli dengan pertarungan saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanya perlu masuk ke ring dan wasit akan berkata, 'Ayo mulai kawan, saya suka ini.'" Saya justru lebih stres dan lebih gugup tentang Umar, tentang Islam, tentang Tagir Ulanbekov dan orang-orang ini. Namun dengan orang-orang ini, Khabib ada di sana. Bahkan jika Khabib tidak ada di sana, itu karena saya sangat mencintai orang-orang ini. Itulah mengapa saya gugup. Saya yakin mereka akan menang. Dan kabarnya Usman mengonfirmasi bahwa dia tidak akan hadir di UFC 311 karena kendala logistik. Kabar kedua, Cain Velasquez tahu kekurangan Tom Aspinall. Cain Velasquez akan selalu dikenal sebagai salah satu fighter kelas heavyweight terbaik yang pernah ada. Meskipun cedera mungkin telah menghambatnya di beberapa momentum, mantan juara UFC 2 kali ini adalah salah satu petarung yang paling lengkap dalam sejarah kelas heavyweight. Di puncak olahraga saat ini, pertarungan gelar kelas heavyweight mungkin menjadi kontes yang paling diinginkan yang ada di luar sana, di mana para fans dan juga para fighter terus berharap bahwa Jon Jones menghadapi Tom Aspinall dalam pertarungan unifikasi. Nah, apa itu pertarungan unifikasi? Pertarungan unifikasi adalah pertarungan untuk menyatukan dua gelar, yaitu gelar undisputed atau gelar yang tak terbantahkan, di mana Jon Jones adalah juara yang tak terbantahkan, sedangkan Tom Aspinall adalah juara sementara. Dan ketika mereka bertarung dengan gelarnya masing-masing, maka itu disebut pertarungan unifikasi atau pertarungan penyatuan gelar. Salah satu topik obrolan terbesar seputar pertarungan ini adalah apakah fighter Inggris itu, yaitu Tom Aspinall, memiliki pengalaman untuk mengalahkan monster seperti Jon Jones yang telah berada di level tertinggi dalam waktu yang sangat lama. Tetapi Velasquez yakin prediktabilitas Aspinall lah yang akan membuatnya kalah dalam pertarungan potensialnya. Juara interim ini dikenal karena menghabisi lawannya dengan sangat teramat cepat, menggunakan kecepatan yang teramat tinggi dan kekuatan satu pukulan yang membuat lawan kesulitan untuk menghadapi waktunya. Velasquez tampil di Ariel Helwani Show dan mengatakan bahwa meskipun Aspinall sangat efektif dalam apa yang dilakukannya, ia yakin bahwa hal itu mudah diprediksi, yang itu artinya akan mampu melawannya di dalam oktagon. Kata Velasquez, "Saya tidak yakin Aspinall mengalahkan Jon Jones," kata Velasquez tentang Aspinall. "Saya hanya mengamatinya. Saya bisa melihat sedikit polanya dan pukulannya. Cara Aspinall masuk dan menyerang. Saya pikir Jon Jones juga lagi. Jon Jones, dia belajar kawan. Jon Jones mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jon Jones ahli dalam hal ini. Jon Jones menganalisis banyak hal. Jon Jones mempelajari Anda berulang-ulang. Saya pikir hanya karena alasan itu, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi saya tidak yakin Aspinall bisa mengalahkan Jon Jones." Setiap orang punya pola kan? Ada pola pertarungan. Beberapa orang menyamarkannya lebih baik daripada orang lain. Fakta sederhananya adalah cara Tom Aspinall masuk dan bertarung, dia punya pola yang agak lebih mudah ditemukan. Dia masuk dan menyerang. Dan saya pikir Anda tahu apa yang sedang kita bicarakan? Banyak hal yang menyertainya. Dia menyamarkan pola Anda. Itu melemparkan tipuan di sana sini sebelumnya. Tetapi saat dia masuk untuk menyerang, dia masuk dan menyerang. Itu 100% penuh semangat. Dia masuk, meluncur dan menerjang dan melakukan serangannya. Sekali lagi, bukan berarti itu tidak efektif, itu sangat efektif. Aspinall telah melakukan hal-hal hebat dengan caranya, tapi saya pikir
dengan tipe fighter sekelas Jon Jones. Saya pikir Jon Jones mempelajarinya dan Jon Jones mengalahkannya karena mempelajari lawannya. Jadi maksudnya gini, Jon Jones itu dikenal sebagai salah satu fighter yang tingkat kecerdasan bertarungnya di level yang sangat teramat jenius. Jon Jones bisa menganalisa apapun yang harus dia lakukan dan senjata apa yang harus dia keluarkan di momen tertentu saat masih di dalam oktagon. Nah, bayangin, pas masih di dalam oktagon aja, Jon Jones bisa tahu kelemahan lawan. Di ronde 1 mungkin Jon Jones kalah, tapi Jon Jones akan menang di ronde berikutnya. Apalagi dengan cara Jon Jones menganalisanya di rumah, menonton video pertarungan calon lawannya berkali-kali. Itu sebabnya Jon Jones selalu lohnya saat melawan Gustafsson pertama kali. Jon Jones menang via keputusan juri, tapi di pertarungan kedua, Gustafsson dibuat knockout di ronde ketiga. Begitu juga ketika Jon Jones melawan Daniel Cormier pertama kali, hasilnya adalah decision. Tapi di pertarungan keduanya, Daniel Cormier dibuat tertidur di kanvas oktagon. Dan kabar terakhir, Daniel Cormier tidak percaya iming-iming 30 juta dolar untuk Jon Jones. Walaupun Daniel Cormier meragukan bahwa Jon Jones akan mengamankan harga yang dikabarkan sebesar 30 juta dolar, untuk pertarungan dengan Thomas Spinal, ia yakin mantan rivalnya itu masih dapat memperoleh bayaran besar untuk pertarungan itu. Spekulasi tentang bayaran yang diinginkan Jon Jones untuk pertarungan penyatuan gelar dimulai ketika komentator dan podcaster yaitu Joe Rogan menyebutkan angka tersebut dalam sebuah episode podcastnya. Pertarungan tersebut yang akan mempertemukan pemegang gelar kelas heavyweight melawan juara interim telah dijamin oleh CEO UFC Dana White akan berlangsung pada tahun 2025. Daniel Cormier membagikan perspektifnya tentang negosiasi apa yang mungkin terjadi antara Jon Jones dan UFC. Kata Daniel Cormier, "Saya akan memberitahu kalian semuanya. Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam pertarungan besar, seorang yang telah menjual tayangan bayar per tayang, seorang yang pada masanya berada di puncak skala gaji di UFC, sebagai juara kelas heavyweight dan juara kelas light heavyweight, 30 juta dolar benar-benar jauh dari apapun yang kami hasilkan. Saya ingat ketika saya digaji di New York, saya mendapatkan kenaikan gaji yang sangat besar untuk pertarungan dalam waktu 3 minggu, dan orang-orang tercengang dengan jumlah itu. Namun saya akan memberitahu Anda, itu hanya sebagian kecil dari jumlah yang dimintanya. Itu jauh dari jumlah itu. Namun saya mendengar rumor bahwa orang-orang kelas atas menghasilkan lebih banyak uang, seperti Israel Adesanya, Jon Jones, dan Stipe Miocic. Saya mendengar bahwa Stipe Miocic menghasilkan banyak uang untuk pertarungan terakhir. Joe Rogan berpikir bahwa UFC akan membayar 30 juta dolar untuk memasukkan Jon Jones. Saya tidak yakin dia akan mencapai 30 juta dolar. Tetapi jika Anda meminta 30 juta dolar dan Anda berakhir dengan 20 juta dolar atau dengan mendapatkan 15 juta dolar, itu adalah kemenangan bagi Jon Jones dalam pertarungannya. Ya, segede-gedenya bayaran UFC tentu cuma Conor McGregor bisa mendapat bayaran terbesar. Tapi bayaran terbesar Conor aja itu mentok di angka 10 juta dolar. Jadi mustahil UFC mau membayar 3 kali lipat. Nah, itulah obrolan kita pagi ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.